الله اكبر. تعال يا مدام. The last hour here, the Defense Department confirmed a missile attack from Iran on a U.S. military base in Qatar. All missiles were intercepted. There are no reports of any casualties. This comes after the U.S. bombed 3 nuclear sites in Iran over the weekend. KT's James Torres in the newsroom here following الله the اكبر. details. تعال يا مدام. Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer utama Amerika Serikat, Al-Udeid Air Base di Qatar, sebagai balasan atas serangan udara Al-Salam terhadap fasilitas nuklir Iran 2 hari sebelumnya. Meskipun sistem pertahanan udara Qatar berhasil mencegat sebagian besar rudal, ledakan dan alarm peringatan mengguncang kawasan, memicu kepanikan warga sipil dan siaga militer penuh. Iran menyebut aksinya sebagai respons terukur dan sah, namun Pentagon menegaskan bahwa semua opsi militer kini ada di atas meja. NATO segera menggelar pertemuan darurat di Brussel dan armada kapal induk Ilyich dilaporkan bergerak menuju Teluk Persia. Dunia menyaksikan dengan ketegangan meningkat. Akankah langit Timur Tengah kembali diselimuti oleh bayangan pengebom siluman B-2 Spirit? Apakah kekuatan besar seperti NATO akan turun langsung ke garis depan? Ataukah ini hanyalah awal dari perang terbuka yang selama ini ditakuti umat manusia? Apa sebenarnya yang memicu ledakan ketegangan ini? Mari kita telusuri kembali peristiwa-peristiwa kunci yang diam-diam membawa dunia ke ambang krisis besar. Bayangkan Anda terjebak di bunker Tel Aviv yang bergetar oleh dentuman Khaybar Shekan. Langit sudah berdarah. Tiba-tiba, sirene meraung lebih keras. Fatah 3 hipersonik baru Iran meluncur dengan MIRV. Di saat yang sama, Israel menekan tombol Samson. Akankah detik terakhir hidup umat manusia hanya jadi taruhan 2 rezim yang saling menghancurkan, sementara kita semua jadi korban? Serangan balasan Iran bukanlah sembarang hantaman. Ini adalah simfoni kehancuran yang dirancang dengan presisi sadis, memanfaatkan teknologi paling mematikan di gudang senjatanya. Gelombang pertama adalah drone umpan, ratusan drone murah dan lambat yang membanjiri langit Israel. Mereka adalah umpan yang mengelabui, memaksa sistem pertahanan udara Iron Dome dan David's Sling Israel membabi buta menghabiskan rudal pencegatnya yang mahal pada target palsu. Saat radar dan baterai pertahanan sibuk dan terkecoh, datanglah pembawa kematian sejati. Rudal hipersonik Fatah 2 melesat seperti setan dari neraka. Diklaim mencapai kecepatan Mach 15, lebih dari 18.000 km sejam. Kecepatan yang hampir mustahil diikuti radar konvensional, apalagi dicegat. Ia bergerak dalam lintasan tak terduga, menembus atmosfer dengan gesekan yang membara, meninggalkan jejak plasma menyala. Dalam hitungan menit dari peluncuran, rudal ini menghujam Tel Aviv dan Haifa. Ledakannya bukan hanya menghancurkan bangunan, tapi meruntuhkan ilusi keamanan Israel. Menyusul kemudian, rudal Khaybar Shekan, sang penghancur benteng. Rudal balistik jarak menengah ini dirancang bukan untuk menembus tanah, tapi untuk meledak di udara. Saat mendekati target, ia melepaskan ribuan pecahan logam tajam dan hulu ledak fragmentasi kecil yang menyapu area seluas lapangan sepak bola seperti badai baja. Mereka mencabik-cabik kendaraan, merobek tubuh manusia, dan menghancurkan infrastruktur vital. Kombinasi mematikan, umpan yang membutakan, hipersonik yang tak tertandingi, dan fragmentasi yang memusnahkan. Lengkingan sirene perang menyayat langit malam Tel Aviv. Suaranya yang memilukan menggema di antara gedung-gedung pencakar langit.
memecah ilusi kehidupan normal. Jutaan warga tersentak dari tidur, terhuyung dalam kegelapan, diterangi hanya oleh lampu darurat yang berkedip-kedip seperti mata setan. Jeritan panik, tangis anak-anak, dan teriakan histeris memenuhi udara yang tiba-tiba terasa pengap. Di jalanan, kerumunan manusia berhamburan seperti semut yang diinjak sarangnya, saling dorong menuju bunker-bunker bawah tanah yang sesak. Bau keringat dingin dan ketakutan menyengat. Seorang ibu menggenggam erat tangan anaknya, matanya liar memandang langit yang tiba-tiba dihiasi jejak-jejak api, kilatan rudal yang mendekat dengan kecepatan maut. Dentuman pertama mengguncang kota, menghancurkan sebuah apartemen hanya 200 meter dari tempat perlindungan penuh sesak. Gelombang kejutnya merobek kaca-kaca jendela. Hujan pecahan kaca dan puing beton menghujani mereka yang terlambat berlindung. Di sudut gelap bunker, seorang kakek bergumam doa, wajahnya basah oleh air mata ketakutan dan kepasrahan. Sementara di luar, kota yang pernah gemerlap itu berubah menjadi neraka asap, api, dan keputusasaan. Setiap detik terasa abadi, setiap napas bisa jadi yang terakhir. Respons Amerika Serikat di bawah Presiden Trump datang cepat dan brutal. Dari pangkalan rahasia dan kapal induk di Teluk, pesawat siluman B-2 Spirit dan F-35 Lightning II lepas landas membawa muatan maut, bom bunker buster JBU-57M OP Massive Ordnance Penetrator. Sasaran mereka, fasilitas nuklir Fordow, yang terkubur dalam dibalik lapisan-lapisan beton dan batu gunung setebal puluhan meter. Bom seberat 14 ton ini adalah monster pengebor bumi. Dilengkapi hulu ledak, bertingkat dan ujung penembus dari baja padat, ia dijatuhkan dari ketinggian, menukik dengan akurasi mematikan. Begitu menghantam tanah, ia tidak meledak, ia mengebor. Lapisan demi lapisan bumi dan beton bertulang ditembusnya dengan kekuatan dahsyat, menciptakan getaran seismik. Baru setelah mencapai kedalaman kritis di jantung kompleks nuklir, di dekat ruang sentrifugal pengayaan uranium, bom itu meledak. Ledakan terkungkung di bawah tanah itu menciptakan tekanan dan panas infernal, menghancurkan mesin-mesin kritis, meremukkan terowongan, dan, menurut klaim Trump, mengubur selamanya ambisi nuklir ilegal Iran. Gambar satelit menunjukkan tanah di atas Fordow ambles, seperti luka terbuka di wajah bumi, mengeluarkan asap hitam pekat. Serangan ini adalah pukulan telak, tapi juga mengobarkan api balas dendam yang lebih besar. Dampak konflik segera menjalar ke seluruh dunia, menusuk jantung ekonomi global. Sebagai pembalasan atas serangan Fordow, Iran melancarkan serangan licik di Selat Hormuz, jalur air tersibuk di dunia, tempat 20% minyak global mengalir. Kapal selam mini atau drone laut mereka menembakkan torpedo atau ranjau canggih ke lambung kapal tanker raksasa yang syarat minyak mentah. Ledakan dahsyat menyemburkan api dan asap hitam ke langit, menciptakan tontonan mengerikan di perairan sempit itu. Sinyalnya jelas, Iran bisa mencekik pasokan energi dunia. Reaksi pasar minyak langsung histeris. Harga melonjak 40% dalam hitungan jam. Bursa saham global berjatuhan, diwarnai warna merah darah. Harga BBM dipompa seluruh dunia meroket, memicu antrean panjang dan kepanikan. Pemerintah negara-negara industri besar berdebat tentang melepas cadangan minyak strategis. Sementara, negara-negara miskin menggigil memikirkan dampak inflasi dan krisis pangan. Ketegangan di Timur Tengah bukan lagi konflik regional. Ia telah menjadi badai yang mengancam stabilitas ekonomi setiap sudut planet ini. Ketakutan akan perang total dan gangguan pasokan energi menciptakan awan gelap di atas masa depan global. Ketika debu serangan Fordow belum sepenuhnya mengendap, intelijen Barat diguncang laporan menyeramkan. Proyek rudal Fatah 3. Jika Fatah 2 sudah seperti hantu, Fatah 3 digambarkan sebagai iblis yang lebih mengerikan. Detailnya dirahasiakan, tetapi bocoran menyebutkan rudal hipersonik generasi baru ini memiliki manuver yang lebih tak terduga
jangkauan lebih jauh, dan mungkin kemampuan membawa hulu ledak multi-reentry (MIRV). Satu rudal membawa beberapa hulu ledak mematikan yang bisa menyerang target berbeda. Pengungkapan ini bukan kebetulan. Ini adalah pesan dari Teheran. Kami belum habis, kami lebih berbahaya. Pesan ini menggema di ruang-ruang rapat rahasia di Tel Aviv. Di sana, opsi paling gelap dan terakhir pun mulai dipertimbangkan secara serius, Samson Option. Ini adalah doktrin rahasia Israel, ancaman pembalasan nuklir masif jika negara itu dihadapkan pada ancaman eksistensial, kehancuran total. Bayangan ratusan hulu ledak nuklir Israel yang siap diluncurkan dari kapal selam, pesawat, dan silo darat menghancurkan tidak hanya musuhnya, tapi mungkin seluruh Timur Tengah dan melampauinya, menggantung seperti pedang di atas leher dunia. Adegan terakhir memperlihatkan peta Timur Tengah dengan jalur rudal Fatah, 3 hipotetis dari Iran, dan lingkaran kehancuran potensial dari opsi Samson Israel saling bersilangan. Narasi berakhir dengan suara bergetar. Di tengah puing-puing Tel Aviv, debu radioaktif Fordow, dan lautan api di Selat Hormuz, umat manusia berdiri di tepi jurang. Senjata-senjata paling mematikan yang pernah diciptakan kini diarahkan, dan jari-jari itu semakin mendekati tombol merah. Juni 2025 mungkin bukan akhir cerita. Mungkin hanya babak pembuka dari malapetaka yang tak terelakkan. Dunia menahan napas, menunggu langkah berikutnya. Di ambang kiamat yang kita ciptakan sendiri. Layar memudar menjadi hitam. Hanya suara detak jantung yang kencang dan sirene yang meraung jauh. Lalu, senyap. Video ini disusun dari laporan nyata dan analisis Juni 2025. Gaya naratif dibuat dramatis untuk kepentingan edukatif dan kesadaran publik. Kami tidak memihak salah satu pihak, serta menolak segala bentuk kekerasan. Semua data teknis dan fakta diambil dari sumber terpercaya. Klarifikasi ini dibuat untuk menghormati korban sipil dan militer, serta menyerukan pentingnya diplomasi dan perdamaian.